Jadi Ali bin Abi Thalib mencari, ya Allah, kok dapat puasa tahun ini panas lebih kuat. Kok kita 2 hari yang lalu panasnya, hari ini hari salah. Padahal itu bagus. Dosa kita makin cepat gugur, makin kuat panas, makin gugur dosa kita. Siapa yang mau rohaninya kuat, musim panas itulah yang paling kuat. Ya, pembakaran itu kata Nabi SAW. Sahabat kepanasan salat zuhur, Nabi bilang, kalau kau bertahan lebih bagus, tapi kalau kau undurkan waktu boleh, tidak masalah. Karena waktu panas menyengat, nasab api neraka lagi menguap, kata Rasulullah. Jadi capeknya ibadah itu pembakaran kita. InsyaAllah semuanya dosa jamaah dibakar oleh Allah di bulan Ramadan ini, apalagi kena hari-hari yang panas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzikirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para jamaah sallallahu rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga, sehingga kita diberikan keafiatan di samping Islam, iman dan ihsan, sehingga pada subuh terakhir Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan rentetan ibadah yang kita lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Sebelum kita tutup Ramadan ini dengan doa, ingin saya menyambung pembahasan kita yang lalu subuh kemarin, tentang keutamaan sahabat-sahabat yang utama yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin ungkapan Umar, aku menyenangi 3 hal: mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan memakai pakaian yang amat sangat sederhana. Ucapan itu pun disambut oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman mengatakan, sadaqta ya Umar, hai Umar, kau benar. Jadi apa yang diucapkan Umar itu benar, kerana dengan unsur agama diukur dengan iman sangat sesuai. Lalu Utsman berkata, hubbiba ilayya minad dunya thalath, aku pun juga begitu disenangkan kepadaku urusan dunia 3 macam. Kata Utsman, yang pertama apa? Isba'ul ji'an. Isba'ul ji'an, aku senang mengenyangkan orang yang lapar. Itu hobinya sahabat. Dia tak senang orang lapar, maka hobi dia mengenyangkan orang yang lapar. Berarti termasuk memberi makan. Memberi makan itu budaya kita dan Islam. Dari zaman Nabi juga begitu. Sahabat bertanya, apa kebaikan dalam Islam ya Rasulullah? Itma'ut ta'am, memberi makan. Justru Ramadan ini latihannya itu, tak makan tak minum, supaya kita peduli dengan orang yang tak makan tak minum, ataupun dia makan minum tapi masih kurang. Makanya Ramadan itu bulan kita berbagi dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang tak mau berbagi, Ramadannya gagal. Gagal tu Ramadan. Sebulan penuh tak makan tak minum, tak mengambil hikmah dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa kiswatul uryan, katanya, yakni memberi pakaian orang yang belum pantas berpakaian.
Urian itu telanjang, artinya dia berpakaian tapi tak sopan. Kalau aurat, mohon maaf, laki-laki aurat pusat dengan lutut. Kalau orang pakai baju di atas pusat dan di bawah tutup, di bawah lutut atau sampai betis, udah tertutup dah aurat. Tapi itu sopan dah. Nah, yang begitu diperhatikan oleh Utsman. Diberi lagi pakaian yang pantas sehingga nampak sopan. Nah, itu Utsman bin Affan. Bahkan ada hadis menyatakan siapa yang memberikan orang pakaian dan pakaian itu dipakai oleh orang tersebut, nah, diucapkan, didoakan malaikat sampai pakaian itu lusuh dipakai orang itu. Berapa lama pakai pakaian itu? Hah? Tergantung pakaiannya. Ada yang tahan sampai 7 tahun, 8 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, selama itu dipakai, Masya Allah, yang memberi pakaian didoakan oleh para malaikat. Ya. Nah, itu kehebatan Utsman itu. Dan yang ketiga, apa kebiasaannya? Wa tilawatul Quran. Nah, dia membaca Quran. Utsman pembaca Quran di antara sahabat. Salat malam 2 rakaat khatam. Ya, rakaat pertama baca Iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surah dari mulai Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi. 15 juz baru rukuk. Masuk rakaat kedua, sambung lagi. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah Maryam terus sampai surah An-Nas, 15 juz juga. Begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, khatam. Nah, jadi memang kelebihan Utsman bin Affan membaca Al-Quran. Apa kata beliau? Nah, idza tammal iman la syab'an min kalamillah. Kalau iman sudah sempurna, kata Utsman bin Affan, orang takkan kenyang membaca Al-Quran. Nah, jadi tanda-tandanya orang tak senang baca Quran itu imannya lemah. Apalagi alergi mendengarkan Al-Quran, hati-hati, imannya lemah. Tidak masalah, masih ada jalan untuk memperbaikinya. Banyak jalan untuk memperbaikinya. Ya, betulkan iman, insyaAllah. Nah, Utsman bin Affan ini bahkan ia dibunuh sedang baca Al-Quran. Tengah malam. Utsman bin Affan itu sedang baca Quran, setelah salat duduk baca Quran. Nah, yang membunuhnya masuk dari atap. Dari atap itu masuk. Dulu kan zaman sahabat itu kan atapnya kan mudah diangkat. Masuk dia, Utsman lagi baca Quran, ditikam. Dan itu sudah dapat isyarat dari Nabi SAW. Nah, kata Amr bin As, bukan, Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, aku suatu hari mencari Nabi SAW. Ya. Nah, orang berkata, ya Abu Musa, Rasulullah di sana. Pergilah aku tempat yang ditunjuk. Sampai di sana ada pagar, kemudian ada pintu, tak kelihatan dalam. Ternyata di dalam itu ada sumur, namanya sumur Aris. Di situ aku lihat Nabi lagi duduk di pinggir sumur dan merentangkan kakinya ke dalam sumur sambil digerak-gerakkan. Nah, aku melihatlah, kata dia, kaki Nabi yang putih itu. Aku datang, aku pun tetap menjaga. Siapa? Aku, ya Rasulullah. Kenapa di sini? Aku ingin menjaga engkau. Jadi pengawal lah, depan pintu je. Datang. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Nah, ada Rasulullah? Ada. Tunggu dulu. Bayangkan tuh, Abu Bakar mau ketemu Nabi, suruh tunggu depan pintu. Masuk Abu Musa. Ya Rasulullah, ada Abu Bakar. Suruh masuk. Beritahu berita gembira kepadanya, dia ahli surga. Ahli surga apa? Nah, basyiru bil jannah. Beri berita gembira, dia ahli surga. Datanglah Abu Musa, buka pintu, masuk. Abu Bakar, silakan masuk, kata Nabi, dan berita gembira untukmu, engkau masuk surga. Alhamdulillah. Masuklah. Duduk lagi Abu
Musa. Tak lama datang ke orang kedua ketuk pintu. Lihat Umar. Masuk lagi Musa. Ya Rasulullah, Umar datang. Suruh dia masuk. Basyiru bil jannah. Beri berita gembira, dia masuk surga. Datang lagi ya Musa. Masuklah Umar. Berita gembira bagimu, kau ahli surga. Alhamdulillah, kata Umar. Masuk Umar. Tak lama lagi datang ketuk pintu Uthman. Kayak-kayaknya macam diatur oleh Allah. Yang datang tu urutan pula. Khalifahnya pun itu dah dia. Masuk, buka pintu. Ya Rasulullah, ada Uthman. Basyirhu bil jannah. Alal balwa tusibu. Beritahu berita gembira kepadanya dia ahli surga, tapi setelah dia mendapat musibah, kata Rasulullah. Dia ahli surga, tapi setelah dapat musibah. Itulah musibahnya dia kena bunuh. Abu Musa pun berkata, ya Uthman, berita gembira bagimu, kau ahli surga. Cuma kata Nabi, setelah kau mendapatkan musibah, Allah musta'an, kata dia. Allah sebagai penolong, kata Uthman. Nah, itulah kata sahabat bahwa kematian Uthman telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan malam itu sebelum dia baca Al-Quran, tidur sebentar terlelap, bertemu dengan roh Nabi Muhammad SAW. Nabi dah meninggal ini. Dia meninggalkan jadi khalifah. Nah, dalam tidur datang Rasulullah beritahu, Uthman, dua pilihan untukmu. Apakah kau tetap bertahan di dunia atau kau bersamaku? Kata Nabi. Uthman jawab, aku pilih bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Dah tahu dari isyaratnya, dia pasti kembali bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang berhidup kalau ingin bertemu orang yang meninggal, mati dulu. Nah, kira-kira siap tak kalau bertemu Nabi ngomong gitu? Kata Nabi, kau mau pilih yang mana? Tetap di dunia atau bersamaku? Bilanglah, ya Rasulullah, aku pilih kau saja. Siap tak? Kerana sahabat tu begitu, dia milih Nabi daripada milih yang lain. Itu serahkan kepada Allah lah sudah. Dan kita tak tahu nasib kita akhirnya macam mana. Yang penting mudah-mudahan kita bertemu dengan orang yang saleh. Kalaupun sampai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Uthman ini, Bapak Ibu sekalian, kemuliaannya sangat tinggi. Ya. Pertama, dia dijadikan Nabi sebagai menantu. Meninggal istri yang pertama, anak Nabi Khadijah Surgaya atau Zainab, lupa situ. Meninggal istri yang pertama ini, kahwin dengan Ummu Kalsum. Kahwin sama Ummu Kalsum, meninggal pula. Kata Nabi, kalau aku masih ada anak perempuan lagi, aku kasih Uthman, kata Rasulullah. Habis sudah ada Nabi, tak ada lagi. Kalau ada anak satu lagi perempuan, aku kasih dengan Uthman. Maka Uthman disebut Nurain, dua cahaya, dua anak Nabi yang dijadikan istri oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apalagi yang kedua kemuliaannya? Kemuliaan yang kedua, yakni tatkala Aisyah berkata, ya Rasulullah, tatkala Abu Bakar datang, kau seperti biasa menghadapi mertuamu. Tatkala Umar datang, kau biasa menghadapi rekanmu, seperti rekanmu. Tapi Uthman datang, kau menyisihkan bajumu, menutupi betismu karena malunya kepada dia. Apa sebab ya Rasulullah? Aku malu karena dia. Bukan, aku malu karena dia dimalui oleh para malaikat, kata Rasulullah. Itu kemuliaan Uthman bin Affan. Jadi malaikat malu sama Uthman. Ya, nah berarti dia punya kemuliaan. Siapa tak tahu di antara kita ni ada tak malaikat malu sama kita? Ya kan? Malu kerana kebaikan dan iman kita. Semoga ada di antara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Dan yang ketiga, kemuliaan Utsman. Apa kemuliaan Utsman itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Dia orang yang dermawan. Yang punya HP tolong keluarkan satu. Siapa yang buka kalkulator? Biar kita tahu sahabat itu seperti apa, ya, dia punya amal kebajikannya. Waktu perang Tabuk dia siap mengeluarkan 950 unta, 70 ekor kuda. Kuda lebih mahal daripada unta. Unta yang paling murah itu 30 juta, yang paling mahal sampai 50 juta. Kita ambil yang paling murah aja lah, 30 juta ya. Kuda kita samakan ya, padahal kuda lebih mahal. Samakan 950 kali 7 tambah 70. Berapa tu? Kalikan 30.000. Ya? 2 miliar 100 juta. Uangnya 1000 dirham. Duit 1000 dirham. Dirham itu 20, 1/20 daripada emas. Sekarang 700 bagi 20 berapa? Ya, 700 bagi 20. 35? 350 kalikan 1000. Sekian lah. 350.000 dikalikan 1000. Juta, berarti kurang lebih 2 miliar 400 juta dia keluar infaknya. Nah, sahabat bilang waktu perang Tabuk biaya perang itu sepertiganya ditanggung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sepertiga biaya perang. Perang itu mahal Bapak Ibu. Maka sahabat gede kepala ke masalah kedermawanan Utsman bin Affan. Nah, jadi kemuliaannya itu luar biasa. Ya, ini sahabat punya kebiasaan yang luar biasa. Kita tak mampu Bapak Ibu, tapi ingat, jadikan sesuatu saja contoh akhlaknya sahabat, kita ambil satu saja. Ya, terserah yang mana. Mungkin ada senang baca Quran, ada yang senang beri orang pakaian, ada orang senang beri orang makan, apalagi yang kemarin ngajak kebaikan, apalagi Abu Bakar, ini macam-macam. Yang penting salah satu cari. Nah, ucapan Utsman ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Sadaqta ya Utsman, benar kau ya Utsman. Tapi aku juga ada disenangkan kepadaku hal dunia juga." Tiga kata Ali bin Abi Thalib. Apa tu? Al-khidmatu lil-dhaif, yakni berkhidmat dengan tamu yang datang. Jadi pantang bagi Ali bin Abi Thalib kalau ada tamu datang dikecewakan, diservisnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa? Dia dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal akhir fa akrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman akibat sampai hari akhirat, pasti dia memuliakan tamu. Jadi kalau orang mengecewakan tamu, risih tamu datang, hati-hati itu. Tak betul iman kita. Apa kata Nabi? Tamu masuk dengan rezekinya, pulang keluar dari rumah, orang rumah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takkan berkurang kita memberi kebaikan kepada tamu. Ya, makanya saya teringat dulu waktu saya pergi ke Pulau Serasan, ketemu Pak Haji Ahmad tu. Ya, dia pengen pergi ke Jakarta rumah anaknya. Kepengen seminggu, 3 hari tak betah. Aku mau pulang, ya pulang kampung. Nah, ini lebaran ini pasti pulang kampung semua. Lain kampung dengan tempat kita cari rezeki. Kerinduan sama keluarga itu dekat. Apalagi menjelang lebaran. Nah, kata Pak Ahmad bilang, aku mau pulang kampung. Kenapa? Aku tak betah di sini. Kenapa? Ketemu orang susah. Kau ni miskin, satu tamu tak datang.
miskin kata dia. Aku di kampung satu hari bisa balik orang kampung naik ke rumah minum teh berapa gelas. Karena dia belajar, dia ngerti memuliakan tamu itu dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki akan bertambah orang memuliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamu-tamu ini sebenarnya tamu-tamu nabi-nabi yang mengutus Allah, yang menggerakkan orang datang ke rumah kita. Maka jangan kecewakan dia. Apalagi yang memang orang miskin datang ke rumah, janganlah daripada ceramah. Udahlah minta, tak dikasih diceramah dulu. Terlewat betul. Kasihlah 2.000, 5.000, tak jadi miskin. Ya kan? Lebih sedikit mana pun tak jadi kita miskin. Ini betul-betul aduh. Saya kalau tengok orang mudah datang ke rumah, diceramahnya tak ngasih lagi, itu menutupi dirinya itu bakhil. Ya, alias kedekut, masin, na'udzubillah. Benar. Ya, jadi yang kedua, kesenangan Ali bin Abi Thalib was-sawmu fi sayf. Nah, puasa pada waktu musim kemarau. Jadi Ali bin Abi Thalib mencari, ya Allah, kok dapat puasa tahun ini panas lebih kuat. Kok kita 2 hari lalu panasnya, hari ini hari kalau padahal itu bagus. Dosa kita makin cepat gugur, makin kuat panas, makin gugur dosa kita. Nah, siapa yang mau rohaninya kuat, musim panas itulah yang paling kuat. Ya, pembakaran itu. Itu kata Nabi SAW. Sahabat kepanasan salat zuhur. Nabi bilang, kalau kau bertahan lebih bagus. Tapi kalau kau undurkan waktu boleh, tidak masalah. Karena waktu panas menyengat, nasar api neraka lagi menguap, kata Rasulullah. Nah, jadi capeknya ibadah itu pembakaran kita. InsyaAllah semuanya dosa jamaah dibakar oleh Allah di bulan Ramadan ini, apalagi kena hari-hari yang panas. Ya, dan terakhir, wadarbu bisayf, aku senang memainkan pedang dalam perang fisabilillah. Jadi hobinya Ali bin Abi Thalib perang, tapi perang untuk Allah. Makanya waktu perang Tabuk, perang Khaybar, Nabi bilang sama Ali bin Abi Thalib, kau jaga rumah, jaga kota Madinah, kami pergi berperang. Ali bin Abi Thalib marah, ya Rasulullah, kau letakkan aku di Madinah bersama anak-anak dan perempuan. Dia marah. Maka Nabi puji dia, Ali, aku letakkan kau di sini karena aku percaya dengan kau, dan kau dengan aku ni seperti Harun dengan Musa. Wahai Allah, seperti Harun dengan Musa. Nabi, maaf, Ali seperti Nabi Harun. Itu kelebihan dari ucapan Nabi SAW. Nah, segera selesai dan ya, 4 sahabat mempunyai kesenangan tersendiri, buah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan, Bapak Ibu sekalian, iman kita ditingkatkan, kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu juga ada buahnya. Ya, mudah-mudahan buahnya akan nampak. Apa itu buahnya? Kita senang bersedekah. Ya, itu senangnya. Yang keduanya, tidak larut dalam emosi kita. Yang ketiganya, kata Allah bilang, sunnah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, senang berbuat kebaikan. Kalau 4 macam ini ada Bapak Ibu, lepas Ramadan ini, berarti kita termasuk sukses puasa Ramadan kita. Semoga kita mendapatkan buah ini semuanya. Dan ini semuanya ada pada diri sahabat Nabi SAW. Nah, semoga Ramadan ya mencuci dosa-dosa kita, dosa-dosa yang tak terhingga, yang mungkin kita terlupa, awal, akhir, besar, kecil, sengaja, tak sengaja, dan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu iman kita dimantapkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ya, hari ini dia akan berakhir. Hari ini adalah hari yang terakhir kita melaksanakan ibadah. Ya, ghurub syamsi, nanti malam terbenam matahari, maka Ramadan telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, ya, kita tidak bisa memastikan apakah kita akan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka pendekkan anak-anak, kalaulah seandainya saya berjanji juga sama Allah,
Ya Allah, jangan sampai setelah Ramadan berakhir ini saya masih ada melakukan maksiat. Semoga Ramadan ini Ramadan yang bisa menjaga kita ke depannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhkan kita untuk bermaksiat dengan Allah. Inilah tujuan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita sadar ada Allah bersama kita. Kita harus meyakini dan tahu bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan Rasulullah inginnya kita seperti itu. Ya, maka orang-orang yang paham dia beruntung. Tapi orang-orang yang tak mengerti, seolah-olah Ramadan ini penyiksaan, kesulitan bagi kita, padahal Allah ingin membuat kita menjadi hamba-hamba yang baik. Hamba-hamba yang baik, baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Nah, semoga buah itu kita dapatkan. Tidak ada lagi kebencian di hati kita. Tolong cabut di hati kita. Ya, tumbuhkan kasih sayang satu dengan yang lain. Jangan ada dendam lagi. Kalau ada dendam lagi, itu tandanya ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ramadan kembali ke hadirat Allah. Ya, kita berharap kalau Allah panjangkan umur kita, ya, kita bisa bertemu lagi, Ramadan akan datang. Ya, kita akan bertemu lagi dengan ibadah seperti ini. Ya, namun itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak bisa memastikan, jamaah pun tak bisa memastikan. Kita cuma bisa berdoa saja. Semoga kita bisa berkumpul seperti ini. Ya, dapat melaksanakan salat tarawih, salat malam, iktikaf dan sebagainya. Dan inilah buah yang paling luar biasa. Apa kata Allah? Wa tukmilu iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan Ramadan, insyaallah sempurna 30 hari. Setelah terbenam matahari, wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Takbirlah, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam kita akan bertakbir. Kita membesarkan Allah. Kenapa ma'hadakum? Kerana kita diberi hidayah oleh Allah, ibadah dari awal Ramadan sampai akhir itu. Kalau bukan Allah, kita tidak bisa melakukan itu semua. Fahamkan jemaah? Ya, saya ingin memperbaiki perkataan ketua masjid. Itu semuanya bukan kerana saya. Ya, bukan kerana saya jemaah ramai. Itu semata-mata rahmah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah, kita tidak bisa bangun malam. Kalau bukan Allah, kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Kalau bukan kerana hidayah Allah Subhanahu wa taala, nanti malam kita pun tak bisa bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semuanya? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak, kami tak bisa berterima kasih dengan Kau ya Allah, dengan sebenar-benar syukur kepada-Mu. Kami masih banyak lupa nikmat-Mu ya Allah, tapi jadikan kita tetap menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita ini melebihi sayang ibu dengan anak. Faham tak jamaah sekalian? Allah suruh Ramadan bukan Allah marah dengan kita, Allah keras hendak. Allah kepingin kita jadi orang yang baik. Makanya waktu perang Khaybar, tawanan dikumpulkan tawanan. Ada seorang ibu sedang menggendong anaknya, lepas gendongan anaknya lari dari keramaian orang. Si ibu gelisah mencari anak. Akhirnya dia bertemu dengan anak, dipeluknya anaknya kuat. Dan itu disaksikan Nabi dengan sahabat. Kata Nabi, kau lihat ibu itu dengan anaknya? Atau mungkin ibu itu akan melukai anaknya? Tidak ya Rasulullah, dia susah kerana mencari anak yang terlepas dari gendong. Kata Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada kita ini hamba-hambanya lebih dari ibu itu dengan anaknya, kata Nabi SAW. Nah, hanya Nabi yang paham kasih sayang Allah tak terbatas. Dia lebih dari seorang ibu dengan anak. Padahal kita tahu betul
Kasih ibu tak terbatas, tapi Allah lebih lagi kepada kita. Jadi semua ibadah yang diperintah sama kita ni tujuannya Allah sayang dengan kita, agar kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan jamaah semuanya dan saya, kita jadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baik di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Ramadan akan meninggalkan kita. Kita ucapkan kalimat wada, ya, selamat tinggal, selamat jalan wahai Ramadan, selamat jalan wahai bulan yang mulia, selamat jalan syahrul siyam, bulan kita berpuasa, selamat jalan syahrul imtihan, bulan tempat kita latihan rohani, selamat jalan bulan Ramadan, syahrul mukarram wal masakin, bulannya orang-orang fakir dan orang miskin, yang mereka mendapat santunan yang luar biasa pada bulan yang mulia ini. Selamat jalan bulan yang mulia, selamat jalan bulan yang dicintai semua makhluk. Setahun lagi kita bertemu wahai Ramadan. Kami tidak bisa memastikan, kami tidak tahu rahasia Allah, apakah kami akan bertemu dengan kau wahai Ramadan. Apakah ada perjumpaan lagi, atau ini perpisahan yang terakhir untuk bertemu dengan kau wahai Ramadan. Kami cuma minta kepada Allah, ya Allah, pilihkan kepada kami yang terbaik. Kalau kau panjangkan umur kami, ya Allah, jaga kami daripada maksiat sampai kami bertemu Ramadan akan datang. Kalaulah sampai akhir kami, ya Allah, tak akan bertemu Ramadan akan datang, maka matikan kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam ibadah. Matikan kami dalam sujud kepadamu, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam, wahai punya kemuliaan dan kebesaran, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, kalaulah kami masih ada dosa, ya Allah, ampunkan dosa kami, bersihkan kami, ya Allah, sebelum Ramadan berakhir. Allahumma ya Allah, kalau masih ada aib bagi kami, ya Allah, maka tutuplah aib kami. Dia kau buka, ya Allah, aib kami. Kami malu, ya Allah, kalau kau buka di yaumul qiyamah di hadapan makhluk-makhlukmu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau kami bodoh, tambah ilmu bermanfaat kepada kami, sehingga kami lebih memahami apa hikmah. Kalau ada orang-orang yang tidak senang dengan kami, ya Allah, dengan berkah Ramadan ini, ya Allah, satukan kami dengan kasih sayang, satukan kami dengan mahabbah warhamah. Allahumma ya Allah, ya, dengan kemuliaan Ramadan yang kau berikan kepada kami pada tahun ini, ya Allah. Allahumma hadza du'a wa ilal ijabah. Ya Allah, ini doa, kau mengijabah doa kami. Fala tukhayyib raja'ana ya Rabb. Ya, kau patahkan harapan kami, ya Allah. Kami hamba-Mu, kau Tuhan kami. Kami hamba-Mu, kau Tuhan kami, ya Allah. Kepada siapa lagi kami mengadu kalau bukan kepada-Mu, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, tapi kau maha kuat. Kuatkan kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mengerti, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, kami lemah, tak punya inisiatif. Kau berkehendak sehingga kami punya inisiatif untuk melakukan satu kebaikan di dunia ini. Dan kami dengan hak dan yang batil, sehingga kami tahu mana yang benar, mana yang salah, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar kau maha mendengar sedangkan kami tuli, ya Allah. Berikan pendengaran kami, ya Allah, agar kami bisa mendengar ayat-ayat-Mu, agar kami bisa mendengar nasihat-nasihat-Mu, ya Allah, agar kami bisa mengikuti hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak, namun kami tidak bisa menghinggakan, kami tidak bisa menghitung, ya Allah. Kami hanya mengucapkan pujian segala nikmat, setiap keadaan hanya milik Engkau, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kasih sayang Allah, sayangilah kami sebagaimana Kau menyayangi hamba-hamba-Mu yang saleh. Sayangi keluarga kami, ya Allah, istri kami, suami kami, anak-anak kami, ya Allah, sehingga mereka senang melaksanakan kebaikan dan senantiasa dalam hidayah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu, tuntunlah urusan kami kepada jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sekaligus saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama saya mengajar, menyampaikan tausiah-tausiah ada gurauan-gurauan yang kurang pas. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Nanti terakhir kita salam-salaman dengan ibu-ibu, cukup saja saya ucapkan dengan lisan. Semoga ibu maafkan saya pun juga begitu. Ada pun bapak-bapaknya boleh salaman, tapi ingat saya pesan jangan berangkulan. Ya, nafas saya sesak. Ya, jangan berangkulan, cukup salam saja. Ya, ini ramai jamaah ni, keberangkulan ni, nanti balik tumpang tu. Ya, saya mohon maaf ya, cukup salam. Ya, semoga kita rahmat Allah. Demikian. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.